Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sudahkah kalian siap untuk belajar? Hari ini kita akan coba belajar tentang rangkaian listrik seri. Ini adalah materi IPA kelas 6. Oke, coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh dari rangkaian listrik yang berasal dari pembangkit listrik, kemudian didistribusikan ke rumah-rumah warga. Coba diperhatikan, peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, di antaranya ada sumber listrik, ada konduktor listrik, dan juga ada alat listrik. Oke, coba perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini adalah contoh rangkaian listrik. Di sini ada saklar, ada batu baterai, ada lampu, dan juga ada kabel. Oke, coba perhatikan saklar. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, jika saklar ini dimatikan atau arus listriknya diputus, maka lampunya akan mati. Nah, jika saklarnya dinyalakan atau arus listriknya tersambung, maka lampu akan menyala. Sekarang coba perhatikan baterai. Baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Arus listrik dapat mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, yang terakhir coba perhatikan kabel. Kabel ini adalah yang warna hitam dan juga warna merah ini ya. Nah, kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Oke. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan juga rangkaian tertutup. Coba deh kalian perhatikan, ini adalah contoh dua dari rangkaian listrik. Ini adalah rangkaian listrik terbuka dan ini adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu saklar tidak tersambung sehingga arus listrik tidak mengalir. Karena arus listrik tidak mengalir, maka lampunya akan padam. Nah, berbeda dengan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Efeknya, lampunya akan menyala. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tersusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya.
Sehingga kalau lampu yang sini dimatikan, maka lampu yang ini juga ikut mati. Beda lagi nih dengan rangkaian paralel. Kalian bisa lihat di sini gambarnya kabelnya juga bercabang, sehingga aliran listriknya juga bercabang. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Sehingga jika lampu ini dimatikan, lampu ini tidak ikut mati. Ciri-ciri rangkaian listrik seri. Kalian bisa perhatikan ini adalah contoh dari rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri dipasang secara beruntun atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu mati, ini ya, jika salah satu lampu yang ini mati atau padam, lampu yang lainnya akan ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh dari rangkaian senter yang dinyalakan dan juga senter yang dimatikan. Kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh dari saklar. Saklar ini karena dia berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Jika saklar disambungkan atau saklar dinyalakan, maka senter akan menyala. Berbeda lagi, jika saklar ini diputus atau dimatikan, maka senternya akan mati. Membuat rangkaian listrik seri. Coba kita ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Coba perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini adalah contoh dari rangkaian listrik seri. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Nah, jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan juga lampu hias. Yuk kita coba deh perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Komen di bawah ya. Oke, sekian belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye.